Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa diberikan keamanan dohir dan batin, keselamatan dohir dan batin, dijauhkan dari segala macam bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Musibah yang paling berat adalah musibah di diri kita, di dalam hati kita. Anjir, musibah pikirannya putek kakek utang. Ya mas, musibah hati ya terbelah. Oh kan pirang-pirang lah. Badai kalau di luar masih bisa mending kita tangani, tapi kalau badainya dari dalam, siapa yang bisa menangani kalau tidak diri sendiri? Anjir. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bila pusaka yang cukup spesial. Apa sih spesial Mas? Dawa. Ya, bilanya panjang sahabat Pusaka Jawa. Kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ini enak ya Mas? Indah ya. Ya kan? Kayak sineng hotel. Oh kayak sineng kelenteng ya. Gitu ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ricikan bilahnya. Ini kalau menurut saya bahasanya ayu sahabat Pusaka Jawa. Coba. Bilanya tebel, tuh gede. Ini telapak tangan saya loh. Ya, lebar. Ya. Kemudian di atasnya full. Oh, ini ada pamor. Di sebelah sini ada pamor. Sebenarnya sahabat Pusaka Jawa ini ada pamor. Ini lebih ke arah ke pamor wengkon. Kalau tak cermati ya. Ya, ini seperti pamor wengkon kanan kiri. Oke. Kemudian di bawahnya ada pamor juga. Ini pamornya pamor Mas Kumambang karena garisnya banyak. Ya, ini menurut saya ini kerisnya ayu sahabat Pusaka Jawa. Terus besinya juga pulen. Ini besinya agak ngelimpah sahabat Pusaka Jawa, agak ngelimpah ini. Memakai tikel alis, ya. Ini ikutnya dapur tilam upih, ya. Tapi dari depan sudah nonong begini, udah mencirikan satu garap, ya kan. Ini kalau kita lihat ya. Oke, silakan Mas ditayu. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari tadi pamornya, yang pamornya itu ikutnya nyanak ya sahabat saya. Cuman selintas itu ada di kanan kirinya pamor ini wengkon. Pamor wengkon sendiri tergolong pamor yang melambangkan untuk perlindungan ya sahabat Pusaka Jawa. Perlindungan apa Mas? Perlindungan dari berbagai hal-hal yang negatif. Diharapkan orang yang punya pamor wengkon itu diberikan agar untuk pribadi sendiri ya, agar tidak mudah boros gitu, tidak dijauhkan dari hal-hal yang dilarang yang molimo itu, madat, matun, minum, main, satu lagi apa, bunuh, mateni wong kayak gitu ya. Nah untuk bila mindali karena harta banyak, kalau suka main judi ya biasanya habis. Harta banyak kalau sering main perempuan biasanya habis. Itu ya habisnya kan tidak harus habis banyak, habis melarat, kadang ya habis lah ya, yang habis yang nggak tahu juntrungannya. Nah sahabat Pusaka Jawa ya,
Kalau terus bilahnya cukup bulan besar, tapi belum saya ukur itu. Nantilah kamu diukur. Coba tak ukur ya. Ini kayaknya ikutnya corok, Mas. Corok apa itu? Corok itu bilah keris. Kenapa ini nempel? Bilah keris yang di atas 40 cm. Tapi apakah benar ini corok? Tuh kan 41,5. 41,5 ini corok sahabat usaha, gagah. Tapi jadinya tak ayu. Untuk gonjonya 8,5 cm, cukup lebar. Ya, ininya juga di sor-sorannya cukup lebar. Ini estimasinya adalah Segaluh. Kerajaan Segaluh. Silakan, Mas. Ada tetangga sebelahnya apa tidak, Mas? Tilam ubi. Kalau untuk tetangga sebelahnya ini tidak berwujud sosok seperti kita, tapi ada berwujud seperti sinar, ya. energi. Lebih ke arah tergantung dari kita pemiliknya. Diibaratkan ini adalah seperti baterai. Baterai, di saat baterai di on itu kan memancarkan sinar. Nah, inilah ininya apa ya, tetangga sebelahnya bentuknya sinar. Jadi memang ada beberapa senjata yang memang memancarkan sinar, dan sinar itu biasanya ada yang digunakan yang tidak disukai oleh tetangga sebelah. Ada umumnya pusaka ngeluarin sinar, si tetangga sebelah itu nggak betah dengan sinar itu. Bisa buat ngusir bahasanya lah ya. Coba itu tuahnya apa, Mas? Berarti ini tidak ada sosoknya. Ini nggak ada sosok, tapi ini ada energi semacam kayak sinar, sinar yang kayak lonjong, persis lah kayak corong itu baterai kalau di on, seret itu. Iya. Ini ada karena dari si pemesan dulu itu minta dibuatkan sesuatu yang sekiranya bisa membantu dia dalam kehidupan. Ternyata dari si empu itu tidak diberikan atau tidak dimasukkan tetangga sebelah, tapi untuk si pemesan ini diajarkan semacam kayak tirakat, nyepi. Nah, disitulah buah dari tirakat atau nyepi itu muncullah energi sinar ini masuk. Jadi tetangga sebelahnya itu buah hasil dari tirakat atau nyepi atau semeji atau tapa beratanya si pemesan milik. Gitu, bukan empunya yang masukin. Jadi memang begini sahabat pusaka Jawa, kenyataannya ya begini. Pusaka tidak harus sang empu, mungkin sang empunya sengaja mungkin ya. Kayak kon garap gitu kan, garap sendiri, saya garap fisiknya, kamu garap isinya. Seperti itu ya, Mas. Dan ternyata di sini tidak ada tetangga sebelahnya, hanya energi. Tapi lebih bagusnya kayak gini. Gitu. Jadi untuk golongan jin itu nggak bisa masuk. Karena tidak disenengin. Betul. Bahasanya mungkin cahaya ilahiyah kali ya, seperti itu ya. Betul. Terus gimana, Mas? Coba dulu bagaimana? Ini kalau kayak gini bisa nggak ditelusuri dulu di era mana? Karena kan susah untuk ditanyakan. Paling Mas Ali bisa melihat apa kayak flashback. Ini nggak bisa ini. Flashback dulu yang megang siapa? Ini kan energi ini kan berbentuk berbentuk sinar. Sinar warnanya? Sinar warnanya kuning. Kuning. Jadi nggak bisa ditanya. Tapi kalau dilihat dari pandangan Mas Ali, ini dibuat di era mana? Apa dikasih tunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di era mana? Dibuat di daerah mana, kan seperti itu? Pernah dipakai siapa? Kadang kan tanpa kita nanya kepada daerah barat. Jadi memang hampir sama dengan bilahnya yang agak jenong. Ya, agak nonong, dan ini bilahnya istimewa, super sahabat pusaka Jawa. Keris super ini. Dulu di masa peralihan di saat kerajaan terbesar Pajajaran apa ya? Iya, Pajajaran. Terus kan mulai ada pemekaran, tapi bukan Pajajaran, yaitu Islam ya.
ikutnya. Jadi ini di masa peralihan. Cirebon. Ya, kebingungan dari si pemilik ini bingung. Aku mau ikut yang mana ya? Ikut Pajajaran kah atau ikut yang Cirebon kah? Oke. Terus diarahkan di empunya untuk Tapabrata. Oke. Muncullah ini. Oke. Agar si pemilik ini tidak bingung. Oh. Jadi tuahnya untuk petunjuk arah jalan. Tuahe kondisi tuah untuk petunjuk ya. Petunjuk jalan, arah. Petunjuk hidup. Iya, jalan, arah atau hidup. Arah. Terus maksudnya gimana? Maksudnya gini, awalnya kan beliau itu kan kebingungan. Saya ini mau ikut yang mana ya? Ikut yang sana apa yang sini? Terus melakukan Tapabrata, muncullah ini arahan empunya sinar ini. Jadi dengan beliau atau pemilik memegang ini, apa yang jadi keraguan dia akan hilang. Saya nggak akan ngomong, terus nantinya dia ikut yang sana apa yang sini. Intinya dia mantap. Jadi terus bisa menetapkan pilihan. Betul. Dia mau ikut Islam atau bukan yang bukan Islam. Saya tidak menjelaskan agamanya lah. Intinya seperti itu. Oke. Kalau di kita berarti istikharoh apa ya? Iya, buat istikharoh, buat tetek. Makanya sebenarnya kan piandel itu adalah agar kita mempunyai sifat berani menentukan sikap, berani bersikap. Ini petunjuk arah, menentukan jalan, atau kalau tadi jenengan terasa apa? Untuk menentukan arah hidup ya. Iya. Itu pun sama. Misal ini misal pun ini bisa nih. Iya. Ini misal ini sekitar misal ya Mas. Misal kita bingung di dua pilihan, mau yang ini apa yang ini ya, ini ya udah ini aja buat nunjuk. Nah. Oke. Caranya bagaimana? Iya dong. Termasuk di usaha pun sama. Contohnya Contoh, saya mau usaha cilok apa bakso gitu kan. punya dua. Nggak mungkin lah poligamian gitu. Betul. Mau yang mana pun ini. Ya terserah lah. Ya maunya jangan bicara itulah. Artinya mau usaha gitu kan. Usaha. Mau usaha Kita punya bakso modal. atau mau usaha baju. Betul. Coba caranya bagaimana cara menggunakan pusaka ini? Kalau di eranya dia itu kan dia melakukan Tapabrata. Kalau di eranya kita pun sama sebenarnya. Cuma kalau kita Muslim, ya mungkin kita zikir, bangun malam, sholat hajat, sholat istikharoh. Terus mohon sama Allah. Bolehlah ini taruh di sampingnya atau dipegang. Nanti dengan sendirinya dia akan menunjukkan yang terbaik buat kita. Caranya apa? Akan masuk ke pikiran kita. Gitu. Misal, bakso baik cocok. Gitu. Tinggal kitanya mau percaya apa enggak. Iya, Jadi diberikan keteguhan hati untuk memilih. Baiklah, kayak gitu ya. Ini pas ini. Nah, untuk sinar ini untuk perlindungan bisa nggak Mas? Coba di menurut jenengan. Kayaknya hampir semua keris arahnya kan tetap untuk pelindungan si pemilik juga. Dari hal negatif apa tetangga sebelah atau apa manusia? Semuanya ini Mas. Berarti ACDC nih bahasa saya, ACDC manusia dan tetangga sebelah. Semuanya. Cara perawatannya Mas. Tapi kan arahnya gini. Misal gini. Kita dalam rumah. Kita mau keluar. Iya. Tiba-tiba kita bingung keluar apa enggak ya. Nah ini dipakailah ini. Ternyata jangan keluar. Nah, jangan keluar ini bisa jadi nanti kita di perjalanan ada sesuatu yang buruk. Atau bisa jadi rumah kita lagi diintai oleh sesuatu yang buruk. Gitu. Ini mematapkannya. Caranya itu seperti itu. Gitu. Cara mensinkronkannya, cara agar berfungsi tuahnya itu kasih wangian, tetap Mas wangian. Iya, karena poster sih bentuknya energi. Jadi terus taruh di tempat tinggi, jangan di bawah. Posisikan dia ya, kita hormati dia lah. Terus. Nah,
Ini Mas, ini karena bentuknya sinar ini. Ini kalau bisa naruhnya ini jangan kayak gini Mas, naruhnya kayak gini nih Mas. Oh, berdiri ya, ini berdiri nih. Oh gitu. Ini. Jadi memang pusaka masing-masing Ini naruhnya berdiri ya. Iya, ini berdiri nih. Jadi untuk sinarnya itu lebih fokus ke atas ya. Oke, kayak sinyal nih. gitu. Betul, Oke. Jadi pusaka membawa ciri masing-masing sahabat pusaka Jawa. Ini enaknya kita bermain pusaka begitu. Jadi kita lebih tahu banyak tentang fungsi-fungsi pusaka tersebut. Kurang lebih itu. Oke. Untuk warna energinya sih kuning ini warnanya. Oke, kuning ya. Kuning sendiri sebetulnya kalau di pusaka ya, kalau itu kan ini aura kuning itu kan lebih cenderung orangnya itu lebih banyak memikirkan keduniawian. Ya, terus apa biasanya enggak kuning itu orangnya lebih acuh, cuek, mementingkan diri sendiri. Kalau bicara di pusaka ya, tapi ini kan bentuknya energi, bukan bentuk dari bilah ininya energi dari luar. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang mempunyai bawaan besinya, Mas. Oh gitu. Iya, setiap benda kan ya pasti ada punya aura sendiri gitu. Kalau ini kan energi gitu. Betul. Ya jadi memang sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita berbudaya Tosan Aji itu sebetulnya juga belajar tentang sejarah, belajar tentang hidup di dunia ini tidak cuma ada satu sisi tohir saja, tapi juga ini ada aja sisi ini dipakai siapa aja ini cocok ini Mas. Cocok ya? Siapa aja cocok. Ya karena bagus lah. Bagus, cocok. Karena semua orang pasti butuh kayak mau sing jomblo, sing galau. Sampai yang paling ekstrim ini, kalaupun mohon maaf, ini digunakan oleh orang-orang yang mata pencaharinya kiri. Misal maling. Pan mangkat apa ora? Mangkat apa ora? Mangkat yang ngendi ya? Mangkat yang ngendi. Oh ya memang begitu. Orang kan pusaka dibikin tergantung, Mas. Punya mobil, masa mau harus ditanyain, kamu mobil ini mau buat garong apa enggak? Apa mau buat rental, buat jualan, buat rental, buat yang halal? Kita mah kata empu, saya membuatkan pusaka, saya terserah kamu. Saya niatnya untuk biar kamu tidak galau menentukan arah tujuan ini. Nah, kalau dipakai untuk hal-hal yang negatif ya itu urusan mereka dengan Tuhannya. Si empu ya lepas tanggung jawab. Si penjual juga lepas tanggung jawab. Saya jual pusaka umumnya begitu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini bilanya cukup panjang, gagah. Ya, pamornya juga ada 2 di sini. Mas Kumambang. Pamor Mas Kumambang melambangkan doa dan harapan agar si pemilik pamor Mas Kumambang itu bisa masuk di semua lini pergaulan, baik yang di bawah, di atas, di tengah, masuk semua. Dan di sini ada nilai protek, perlindungan dari hal-hal yang negatif. Tadi hampir sama ya dengan warna. Jadi tidak semua pusaka mempunyai tetangga sebelah. Yang ini kenyataannya adalah hanya bentuk energi, tapi justru energi ini fungsinya lebih bagus karena di sini untuk tetangga sebelah mau masuk pun nggak betah karena mungkin dengan energi yang kuning ini yang hasil tirakat bahasanya energi gitu. Yang cuek ya seperti penyendiri itu. Jadi kan nggak boleh ditemani. Nggak boleh ditemani betul. Oke, sahabat pusaka Jawa, ada quote Mas. Silakan. Cukup. Aja. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada Fuan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.